Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu lagi di mata kuliah analisis data kuantitatif. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi uji asumsi. Teman-teman, kalau kemarin teman-teman sudah banyak belajar mengenai bagaimana cara coding data, input data di SPSS, kemudian memberikan nama variabel view dan data view gitu ya, memberikan nama variabel dan juga menginput data. Terus kemudian dilanjutkan uji deskriptif statistik, kemudian teman-teman juga sudah belajar mengenai reliabilitas dan validitas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai uji asumsi. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa uji asumsi ini dilakukan ya setelah validitas dan realitas dilakukan, kemudian urutannya itu adalah uji asumsi. Nah, uji asumsi ini dilakukan untuk menentukan jenis alat olah data selanjutnya gitu ya. Apakah teman-teman menggunakan statistik parametrik atau menggunakan statistik non parametrik. Nah, kalau uji asumsi ini ada 3 macam yang diujikan dalam uji asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas, kemudian yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji linearitas. Oke, tidak usah berlama-lama, kita mulai saja dari uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dihitung secara konsep dasarnya ya, dihitung untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil menunjukkan nilai P lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan P kurang dari 0,05, data dinyatakan tidak berdistribusi secara normal. Nah, makna P lebih besar dari 0,05 adalah tidak adanya perbedaan distribusi data antara subjek penelitian dan populasi, sehingga data yang normal diasumsikan adanya kesamaan distribusi antara sampel dan populasi. Sebaliknya, jika P lebih kecil dari 0,05 menunjukkan ada perbedaan antara distribusi sampel dan populasi, sehingga dapat disimpulkan data tidak normal. Jadi nanti yang dilihat adalah nilai signifikansinya. Prinsipnya kalau lebih dari 0,05 maka terdistribusi secara normal. Kalau dia kurang dari 0,05 maka terdistribusi tidak normal. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Nah, ini kita bisa lihat pada poin C dan D ini. Jika data penelitian memenuhi asumsi normalitas P lebih besar dari 0,05, maka dapat dilakukan pengolahan data menggunakan teknik statistik uji perbedaan dengan pendekatan parametrik. Jadi kalau P atau signifikansinya 0, lebih besar dari 0,05 kan artinya apa? Terdistribusi secara normal. Maka dia menggunakan pendekatan parametrik. Jika penelitian tidak memenuhi uji asumsi normalitas, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan non-parametrik. Nah, beberapa analisisnya, ini langkah-langkahnya nanti Bu Astri praktekkan saja gitu ya. Nah, kita nanti akan mencoba dua cara pengujian normalitas dengan teknik parametric test yang pertama, kemudian yang kedua uji normalitas dengan teknik non parametric test gitu ya. Nah, teman-teman ya, teman-teman bisa ini ya, apa namanya, mohon maaf sebentar. Mohon maaf sambil ngomong teman-teman karena ini weekend saya coba untuk rekaman. Nah, oke, kita lanjutkan saja langsung kepada kita lihat dulu data Excel dulu ya. Nah, gini. Nah, prinsipnya teman-teman, kemarin kan Bu Astri sudah memberikan data pada teman-teman semua, dan teman-teman kemarin sudah menginput bagian item yaitu P1 sampai P70 sekian, 50 sekian gitu ya. Nah, ini kenapa Bu Astri berikan warna-warna yang berbeda? Ini artinya adalah untuk membedakan nama-nama variabelnya. Jadi indikator P1 sampai P8 itu untuk
variabel SDM seperti itu. Kemudian untuk P9 sampai P16 itu adalah variabel kelembagaan, jadi biar memudahkan. Nah, kemudian P17 sampai P28 adalah kegunaan teknologi. Nah, ini teman-teman, untuk mengetahui nilai dari variabelnya ini, maka teman-teman bisa menggunakan nilai rata atau nilai penjumlahan. Gitu ya, misalnya ini saya hapus dulu ya. Nilai ini oke. Ya, langsung aja, misalnya saya hapus yang pada yang pertama, oke. Nah, ini teman-teman tinggal sama dengan gitu ya, untuk mengenal jumlah sama dengan sum gitu ya, sum, ketik sum, kurung buka, kemudian kalian blok yang akan dihitung yaitu P1 sampai P8, oke. Kemudian kurung, tutup, dan enter. Nah, ini maka udah muncul nilainya. Nah, kemudian tinggal ditarik saja ke sini nilainya, maka sudah akan berubah. Ini karena udah ada ya nilainya, maka dia nanya, there's already data here, do you want to replace it? Oke, gitu aja. Nah, itu nggih, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini 24 tadi ya. Oke. Seperti itu ya caranya ya, sum dan atau bisa juga dengan rata. Nah, kalau ini kan ini nilai rata. Nah, ini saya ganti dengan nilai jumlah ya, biar teman-teman paham. Langsung dipraktekkan sama dengan sum kurung buka, kemudian ini klik P29 sampai P34, kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini kemudian tarik saja ke sini. Nah, tarik sampai ke bawah, nanti maka nilainya sudah akan sama, yaitu nilai jumlah dari keseluruhan indikator yang dari jawaban responden. Kok nggak mau, sebentar, error enggaknya nih, tar. Nah, oke, tadi maunya sedikit panas, bisa langsung kok ini sebenarnya. Nah, sudah berubah semua ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal copy ini semua ke SPSS. Nah, kita buka SPSS. Prinsipnya sama dengan yang Bu Esri ajarkan kemarin. Teman-teman bisa membuat nama variabel dulu di variabel view. Nah, misalnya dikasih nama X1 yaitu SDM. Dan selanjutnya ini, nah di value ini teman-teman bisa kosongkan gitu ya. Nah, ini langsung aja ditulis dan sebagainya. Ini sama prinsipnya seperti input yang kemarin ya. Nanti teman-teman kalau lupa bisa buka lagi video tentang cara menginput data di SPSS gitu ya, atau belajar SPSS. Kemudian klik di data view, maka sudah ada X1, X2 dan sampai Y penggunaan. Nah, ini sudah oke. Kemudian teman-teman tinggal mengcopy sama persis ya, mengcopy data dari sini, ini di blok gitu ya, kemudian di copy di SPSS, Command C gitu ya, kemudian langsung pindah ke SPSS, klik yang sel paling atas, tinggal klik edit dan paste. Dah, maka sudah berubah. Oke, mudah bukan? Nah, ini sekarang kita belajar karena ada dua cara. Yang tadi uji normalitas yaitu dengan non parametric test dan juga parametric test. Kita coba dulu yang dengan menggunakan parametrik. Kira-kira punya Bu Astri ini terdistribusi normal atau tidak sih? Dan bagaimana, apakah nanti diuji dengan apa sih? Nah, ini kita lihat. Sekarang kita dengan cara yang pertama yaitu klik yang parametrik dulu, klik analyze, klik descriptive statistik, ini descriptive statistik, kemudian klik explore. Oke, nah explore. Nah, ini teman-teman langsung aja ini tadi ya, coba-coba ya, ini nanti saya kembalikan. Nah, ini dari sini X1 sampai X3, 4, 5, dan 6. Kemudian teman-teman bisa pindahkan ke dependent list. Nah, oke. Maaf, anak saya datang lagi. Nah, itu setelah masuk ke dependent list semuanya. Nah, ini teman-teman kemudian klik
ini apa namanya statistik. Nah, klik statistik. Nah, ini karena udah otomatis ya sering saya gunakan, maka kliknya adalah di deskriptif, di checklist di bagian deskriptif atau confidence interval for mean 95% ini. Kemudian klik continue. Kemudian teman-teman klik plot. Nah, di sini pilih factor level together dan juga normality plot with test. Kemudian klik continue. Nah, ini display ini adalah pilihan teman-teman mau lihat dengan plot. Plot itu artinya ada semacam bagian gitu atau hanya ingin melihat statistik saja. Nah, ini saya pilih keduanya. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya di outputnya. Nah, ini ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, test of normality. Nah, ini kita bisa lihat pada tes normality menggunakan parametrik itu ada dua tes, yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, dinilai ini paling banyak lebih rendah dari 0,05. Mayoritas hanya satu di X5 yang dia lebih besar dari 0,05, tetapi ini mayoritas datanya distribusi tidak normal. Nah, ini. Nah, berarti kan kita sudah tahu, oh, kalau dengan parametrik maka dia tidak normal. Kita coba test case dengan cara yang non parametrik. Kita kembali ke data. Ini kita yang parametrik itu, yang non parametrik test caranya lebih simple gitu ya, tinggal analyze, kemudian masuk ke non parametric test, kemudian klik legacy dialog, kemudian pilih yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah ini tes variabelnya tinggal pindahkan Y-nya. Tadi semuanya dipindah ya, X1 sampai Y ini. Kemudian klik option gitu ya, sebentar. Klik deskriptif ya, ini tadi kan diklik ya teman-teman, klik deskriptif, kemudian missing exclude case test by test, klik continue. Oke. Tes distributionnya normal gitu ya, kemudian oke. Nah, kita bisa lihat, nah ini dari one sample Kolmogorov-Smirnov testnya ini kita bisa lihat di sini gitu ya, bahwa dari X1 kita lihat standar deviasinya. Oh, kita lihat baris di standar deviasi ini teman-teman ya. Ya, sebentar ya. Ya, apa yang mau tambahin? Ya, bentar ya. Nah, ini 3 lebih dari 0,05, kemudian X2 4,5 berarti lebih dari 0,05, X3 7,5 lebih dari 0,05, X4 2,8 berarti lebih dari 0,05, dan seterusnya ini semuanya lebih dari 0,05. Ini artinya diukur ya, ingat ya headlightnya ya, ini diukur dengan non parametrik, maka dia terdistribusi secara normal. Ini bisa dilihat juga di bawah tabel itu ada test distribution is normal, artinya ini adalah distribusinya secara normal. Jadi teman-teman bisa dilihat keputusan dari datanya Bu Astri ini bahwa ya penelitian ini distribusinya adalah tidak normal atau normal dengan menggunakan tes non parametrik. Jadi kalau datanya tidak normal, maka nanti uji-uji selanjutnya menggunakan uji statistik non parametrik. Begitu ya. Nah, ini kita bisa langsung save as sama seperti biasanya. Kita save as gitu ya. Kemudian ini Bu Asri sudah masuk ke sini ya. Boleh kita pilih di penelitian tem. Langsung aja di penelitian tem, terus kemudian ditulis uji normalitas. Langsung save. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal copy aja. Bagaimana copy di Word-nya? Nah, ini saya buka Word dulu, Command N,
Gampang sekali caranya, teman-teman tinggal mengcopy saja dari output SPSS tadi. Kita pilih yang tadi dulu ya, semuanya kita pilih untuk menjelaskan, dan nanti kita harus ada interpretasinya ya, kita jelaskan. Nah, test of normality ini kita copy, pindah ke Word. Nah, Command V. Nah ini, oh ini kok sebentar, ini kok jadi nggak ada anunya ya. Nanti kita setting sendiri berarti kan. Langsung aja copy biasa, copy, kemudian di sini nanti kita kasih sendiri tabelnya. Oke, kita klik ya di sini, coba ada nggak tabel, bisa nggak ini kita kasih ini kodol. Nah ini yang tadi untuk yang test of normality-nya ya, ini dengan ya, ini dengan yang parametrik ya tadi ya, ini dengan yang parametrik itu maka tidak terdistribusi tidak normal. Nah karena signifikansinya dengan apa namanya kolomograf juga signifikansinya lebih rendah daripada apa namanya 0,05, Sapiro juga lebih rendah dari 0,05 seperti itu ya. Kemudian yang satunya lagi kita copy lagi ya, yang satunya tadi. Kita cari dulu yang parameternya ya. Nah ini dia, nah ini kita copy ya. Bisa juga dengan ekspor teman-teman. Nah ini copy, nanti kalau ini kayaknya nggak rapi ya ini ya. Kok bisa? Nah, ini juga ini kok tidak mau apa namanya, ini pakai landscape aja, coba layoutnya landscape. Karena panjangnya ini. Nah ini kurang rapi juga yang di sini ya. Oke, kita pakai data. Nah oke, nah, yang di ini kita bisa lihat gitu ya, yang tadi di uji asumsi yang normalitas di sini kan ini ya apa namanya, tes distribusinya adalah normal seperti itu ya. Jadi nanti ini tinggal dipindah ke apa namanya Word. Jadi kalau dalam riset nanti teman-teman hasil-hasil uji ini nanti teman-teman masukkan ke dalam analisis data gitu ya. Nanti di situ kemudian kalian berikan interpretasi. Nah contoh interpretasinya seperti ini misalnya ya. Nah dalam tabel test of normality, nilai kolomograf minor ZK merupakan indeks normalitas dan signifikansi adalah taraf signifikansinya P. Data dikatakan distribusi normal jika P. Nah ini teman-teman langsung mengatakan ya, mendeskripsikan ya, misalnya gini. Faktor SDM berdasarkan pada one sample kolomograf minor test, maka nilai signifikansi atau standar deviasinya ada 3 dengan tes non parametrik. Ini artinya bahwa X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan Y itu terdistribusi secara normal dengan tes non parametrik test. Sedangkan ketika dites dengan menggunakan parametrik test, maka data nilai standar deviasi atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Maka apa namanya, maka data tidak bisa diukur dengan atau tidak bisa diolah dengan menggunakan statistik parametrik. Keputusannya adalah bahwa penelitian ini akan diolah menggunakan statistik non parametrik. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang uji normalitas. Untuk uji homogenitas dan uji linearitas, biar videonya tidak terlalu panjang, nanti Bu Astri akan memvideo gitu ya, memvideo tersendiri gitu ya. Jadi nanti kita sendirikan. Nah ini kita sampai uji normalitas dulu. Nanti untuk uji homogenitas Bu Astri buatkan video tersendiri, linearitas juga tersendiri, biar tidak terlalu panjang durasi dari videonya. Terima kasih, semoga teman-teman ini bermanfaat dan teman-teman bisa latihan dengan data yang kemarin Bu Astri berikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.